Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran Ibu kali ini kita akan belajar mengenai komposisi fungsi dan fungsi inverse. Masih ingat ya? Inverse juga kita dapatkan di dalam matriks dan inverse juga ada di dalam fungsi. Baiklah, apa manfaatnya fungsi inverse tersebut? Nah, jika kita hubungkan dengan relasi, maka dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah terbiasa bukan mengetik dengan menggunakan komputer atau menggunakan laptop. Jika setelah kita ketik huruf A, maka pada layar akan muncul huruf A. Jika kita ketik huruf K, maka pada layar juga akan muncul huruf K. Jika kalian pikirkan, tentu ada hubungan atau relasi antara sistem pada tombol dengan tampilan pada layar. Kasus ini termasuk pada aplikasi fungsi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan membahas mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Apa saja di dalamnya? Di dalamnya kita akan membahas mengenai aljabar fungsi. Kita juga akan membahas mengenai fungsi komposisi. Berikutnya adalah fungsi inverse. Fungsi inverse atau kebalikannya. Baiklah, kita mulai dengan aljabar suatu fungsi. Aljabar bisa dirumuskan dengan fungsi f(x) dan fungsi gx. Jika tanda plus, maka fungsinya akan dijumlahkan. Dan jika tanda minus, maka fungsinya akan dikurangkan. Dan jika tandanya perkalian, maka fungsinya akan dikalikan. Sedemikian sehingga jika tandanya pembagi, maka fungsinya akan dibagi. Berikut contohnya. Jika f(x) adalah x plus 2, perhatikan ya. Dan jika gx adalah 2x min 1, f(x)-nya x plus 2, kita akan mencari masing-masing dari operasi fungsi. Yang pertama adalah penjumlahan, sehingga kita jumlahkan fungsi f(x) dengan fungsi gx. Yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat adalah pembagi. Kita jumlahkan x dengan x, 1x dengan 2x, sehingga hasilnya 3x. 2 minus 1 hasilnya 1. Nah, yang dikurangi sekarang. Hati-hati terhadap tanda kurung. Jika tanda kurung dibuka, maka hasil dari operasi bisa bertambah ataupun berkurang. X minus 2x, hasilnya adalah minus 1x. 2 minus bertemu dengan minus menjadi plus, sehingga hasilnya 3. Berikutnya adalah perkalian. Nah, kita kalikan seperti dalam pemfaktoran. X dikalikan dengan 2x, didapatkan 2x kuadrat. 2 dengan 2x adalah 4x. X dengan min 1 adalah min 1x. 4x dengan min 1x hasilnya adalah 3x. Kemudian 2 kita kalikan dengan minus 1 hasilnya minus 2. Selanjutnya adalah pembagian. Kita bagi pembilang, sebagai pembilang adalah f(x) dan sebagai penyebut adalah gx. Oleh karena tidak dapat disederhanakan, maka hasilnya hanya sedemikian. Dengan syarat 2x min 1 tidak sama dengan 0. Semoga dipahami ya. Selanjutnya adalah fungsi komposisi. Berikut adalah fungsi komposisi dengan A pemetaan ke B, sehingga bisa dituliskan FA sama dengan B. Dan fungsi G memetakan B ke C, sehingga ditulis G dengan fungsi B sama dengan C. Sedangkan fungsi komposisi bisa dituliskan dengan G bundaran F. Sedemikian sehingga artinya adalah G dalam fungsi F. Nah, nilai komposisi fungsi ini bisa ditentukan dengan dua cara. Pertama adalah cara langsung dengan mengoperasikan fungsi. Yang kedua adalah menentukan rumus fungsinya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita substitusikan nilai-nilai pada domain fungsi tersebut. Kita lanjut pada contoh ya, agar kalian lebih memahaminya. Berikut diketahui fungsi f dan g. F sama dengan 4x dan g-nya sama dengan 2/3x minus 2.
Tentukan nilai F bundaran G2 dengan dua cara di atas. Cara yang pertama adalah F dalam fungsi G2. Kita perhatikan fungsi G2. G adalah 2/3 kali 2. Mengapa dikali 2? Karena G-nya adalah dalam fungsi 2. Sehingga X-nya kita gantikan dengan 2. Berikut hasilnya adalah minus 2/3. Minus 2/3 kita perhatikan pada fungsi F, 4X. Sehingga X-nya kita ganti dengan minus 2/3. Didapatkan hasil min 8/3. Baiklah, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita tuliskan fungsinya terlebih dahulu. Fungsi G adalah 2/3X minus 2. Kita tuliskan 2/3X minus 2. Fungsi ini akan kita substitusi pada fungsi Gx. Pada fungsi Gx, 4X. Dengan X-nya kita ganti dengan 2/3X minus 2. 2/3X minus 2. Kita kalikan satu per satu. Kita kalikan satu per satu. Didapatkan hasil sebagai berikut. Oleh karena pertanyaan adalah F bundaran G2, maka kita substitusi nilai 2 pada fungsi tersebut di atas. Maka 8/3 kali 2 dikurangi 8. Hasilnya sama, yaitu minus 8/3. Baik cara 1 maupun cara 2 hasilnya sama. Berikut adalah sifat-sifat dari komposisi fungsi. Tidak berlaku bersifat komutatif, tetapi dia bersifat asosiatif. Dan juga terdapat fungsi identitas, yaitu fungsi I. Perhatikan contoh berikut. Jika fx adalah x kuadrat dan gx adalah 5x plus 3, sedangkan hx adalah akar x plus 1, yang pertama adalah kita menentukan f bundaran G, f dalam fungsi G. Sedemikian, G adalah 5x plus 3, sehingga kita tuliskan 5x plus 3, dan fungsi fx adalah x kuadrat, sehingga x-nya kita ganti dengan 5x plus 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah 25x kuadrat ditambah 30x ditambah 9. Dari mana 30? 30 dari 2 kali 5 dikali 3. Didapatkan nilai 30. Nah, demikian ya. Berikutnya adalah G bundaran F bundaran H. Ada 3. Terdapat 3. Sehingga dari belakang dulu kita fungsikan G bundaran F, kemudian HX. HX ada di sini adalah akar X plus 1. Kita tuliskan akar X plus 1. Kemudian kita lihat pada fungsi F. Fungsi F adalah 5 kali X. X-nya kita ganti dengan X plus 1. Sedemikian hingga sehingga didapatkan hasil bahwa G adalah X plus 1 kuadrat. Sehingga didapatkan akar X plus 1 kuadrat. Demikian sehingga G dalam fungsi X plus 1. Sehingga didapatkan 5 X plus 1, X plus 1 plus 3 plus 3. Didapatkan hasil 5X plus 8. Selanjutnya adalah fungsi invers. Fungsi invers adalah fungsi berkebalikan. Merupakan pasangan berurut dari A, B, maka invers dari fungsi itu adalah dibalik. Dari A ke B, maka dibalik B ke A. Bisa dituliskan A, B dibalik menjadi B, A. Itulah yang disebut invers. Menentukan invers, kita tentukan dari aturan sebagai berikut. Yang pertama adalah memisahkan Y sama dengan Fx. Kemudian menyatakan X dalam Y, kita ganti dengan X dalam Fy. Setelah itu gantilah Y dengan Fy untuk X, sehingga didapatkan F inverse X. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut. Hitunglah rumus invers untuk fungsi berikut.
fx sama dengan 3x plus 2. Fx sama dengan 3x plus 2. Kita ganti dalam fungsi y. Y sama dengan 3x plus 2. Sehingga x sama dengan 2 pindah ke kiri menjadi minus 2. Karena 3x, maka x harus dibagi dengan 3. Didapatkan f inverse y sama dengan y min 2 per 3. Jika kita ubah dalam x, maka y kita ubah dalam x. Sehingga didapatkan fungsi inverse x sama dengan x min 2 per 3. Selanjutnya, fx sama dengan 3x plus 2 per 4x min 1. Dengan x tidak boleh sama dengan seperempat. Baiklah, kita kali silang. Kita kalikan silang 1 per 1. 4xy dengan 1y. Dengan 1y. Dan yang serumpun kita jadikan 1. Yang serumpun kita jadikan 1. Sehingga didapat x sama dengan y plus 2 per 4y min 3. Sehingga didapatkan dalam fungsi y, masih dalam fungsi y, dan kita ubah dalam fungsi x, didapatkan f inverse x plus 2 per 4x min 3. Ujian bukanlah untuk mengukur kepandaian, tapi untuk mengenali kepatuhan kalian terhadap proses belajar. Nah, untuk mengikuti kepatuhan kalian terhadap proses belajar ini, silakan kalian selesaikan tantangan belajar berikut. Yang pertama adalah fungsi f dan g, sehingga yang ditanyakan adalah g bundaran f dalam t. Yang kedua adalah fungsi fx, dan ditanyakan adalah inverse dari fungsi berikut. Selamat mengerjakan, semoga berhasil dan terima kasih. Assalamualaikum.